Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Anas. Di video kali ini kita akan lanjutkan ya pembelajaran PostgreSQL terkait SQL limit dan offset. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe supaya saya semakin semangat dan terus terpacu untuk menciptakan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang terkait dengan data science. Oke, langsung kita lanjut aja ya. Oke, SQL limit dan offset itu apa, teman-teman? Oke, yang pertama, limit itu berfungsi untuk membatasi berapa hasil atau output yang dihasilkan oleh sebuah query select yang kita tulis. Terus, offset itu berfungsi untuk melewati atau skip, yaitu ya, skip beberapa baris atau row yang dihasilkan oleh query select itu. Dan untuk offset itu sendiri, fungsinya untuk saat ini hanya tersedia di PostgreSQL. Kalau teman-teman terapkan ini di MySQL atau yang lain, kemungkinan nggak akan nemu ya, kemungkinan besar. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa kita harus menggunakan limit dan offset ini ya? Yang pertama itu alasannya adalah alasan performance, teman-teman. Jadi ketika kita menulis sebuah query gitu ya, misalkan select bintang, nggak kita kasih limit gitu ya, otomatis hasil atau isi dari tabel itu keluar semua. Oke, ada saatnya kita itu nggak perlu ambil semua data yang ada di tabel itu. Jadi, semakin banyak data yang kita ingin ambil atau output yang kita harapkan semakin besar, otomatis resources diantaranya RAM dan prosesor gitu ya, entah itu kita di server lokal ataupun di cloud, itu kebutuhannya akan semakin besar. Pertama itu alasannya, teman-teman. Dan yang kedua, alasannya adalah sampling. Nah, ketika kita membuat sebuah tulisan yang baru, biasanya di tahap-tahap eksplorasi data gitu ya, kita ingin tahu nih di sebuah tabel gitu, atau di beberapa tabel, isinya itu apa aja, primary key-nya itu apa, foreign key-nya itu apa, terus ada berapa baris gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu tuh menampilkan semuanya. Ketika kita ingin mengenali gitu ya, ingin mengenali sebuah tabel, isinya apa aja, tentang apa isinya, kita bisa pakai limit. Karena misalkan kita ambil limit cuma 10 baris pertama atau 10 baris terakhir gitu ya, itu kita udah dapet tuh gambarannya. Tabel itu isinya misalkan tentang transaksi, atau misalkan tabel itu isinya tentang data customer kita yang terdiri biasanya nama depan, nama belakang, nama lengkap gitu ya, terus alamat dan lain-lain. Itu. Terus yang alasan yang ketiga itu adalah testing and debugging. Nah, ketika kita menggunakan limit, data sampel output yang dihasilkan itu bisa kita gunakan tuh untuk ngetes query yang kita tulis ini udah bener atau enggak. Nah, masalah bener atau enggak itu lagi-lagi tergantung ke kebutuhannya, teman-teman. Kalau misalkan kita diminta terkait data customer, yang misalkan kita punya syarat nih, conditionnya, oh customer yang dalam 3 bulan terakhir belanja di toko kita sebesar Rp500.000. Nah, kita tes tuh, bener nggak nih outputnya nih, sesuai nggak? Misalkan yang keluar itu adalah pelanggan-pelanggan yang berbelanja minimal sebesar Rp500.000 di 3 bulan terakhir di toko kita. Nah, kalau misalkan itu nggak perlu semuanya kita keluarkan. Makanya untuk memastikan query code yang kita tulis itu benar, kita bisa pakai limit. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ilustrasi nih supaya teman-teman lebih paham ya di sini. Limit itu fungsinya apa? Nah, kan misalkan code-nya seperti ini ya, teman-teman. Select kolom 1 sampai dengan kolom 5 seperti ini. Ya, ini namanya kolom field ya, teman-teman. Terus ada baris. Nah, anggaplah tabel yang kita punya ini ada 15 baris gitu, teman-teman. Nah, kita tulis kayak gini. Select kolom 1 sampai kolom 5 dari tabelnya. Tabel apa nih namanya? Bebas ya, teman-teman. Nanti disesuaikan. Kita batasi limit 5. Artinya, kita hanya mengambil 5 data pertama, 5 data di baris pertama gitu ya, yang ada di tabel ini. Kira-kira seperti ini outputnya, teman-teman. Nah, teman-teman hanya akan mengambil dan mendapatkan gitu ya dari query yang teman-teman tulis, hasilnya seperti ini, data yang berada di baris 1 sampai 5 aja. Yang terdiri dari kolom 1 sampai dengan kolom 5 gitu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Yang kedua, nah kalau misalkan kita ingin ngambil kebalikannya, kalau tadi adalah 5 baris pertama, kita ingin sekarang ngambil 5 baris yang terakhir. Nah, untuk melakukan itu, kita harus menggunakan fungsi tambahan yang namanya order by ya. Order by ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci di video yang lain. Seperti ini cara menulisnya, teman-teman, kurang lebih sama. Tapi kita ada order by. Kolom 1 ya, kolom 1 kita mau mengurutkan outputnya itu berdasarkan kolom 1.
descending. Descending ini dari besar ke kecil biasanya. Kan kalau ID itu biasanya urut ya, 001, 002 sampai 100 misalkan gitu. Atau kalau case kita ini dari 1 sampai dengan 15. Berarti dia akan mengurutkan dari nomor 15 dulu. Nah, kira-kira gimana outputnya? Seperti ini, teman-teman. Ya, kita hanya akan mengambil dan mendapatkan data dari baris ke-11 sampai dengan baris ke-15. Seperti itu. Oke, kita ke varian yang ketiga ya, terkait limit plus offset. Nah, offset ini adalah fungsi yang ada di PostgreSQL ya, teman-teman, yang udah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, misalkan kita ingin ngambil data yang berada di baris ke-6 dan 10 aja, artinya sampai dengan 10 ya, kita akan skip baris ke-1 sampai dengan ke-5. Caranya seperti ini, teman-teman. Select ya, select kolom 1 sampai 5, lalu berasal dari tabel mana, nama tabelnya, limitnya tetap 5, kita hanya akan mengambil 5 baris. Nah, kita tulis tambahannya, fungsinya, offset. Kita akan skip baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Dan kita akan mulai melakukan limit tadi 5 baris. Dimulai dari baris ke-6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini. Oke, kira-kira kayak gitu ya teman-teman fungsinya dan cara menggunakan limit dan offset. Oke, nah setelah ini kita akan langsung coba nih query-nya, langsung kita coba dengan menggunakan The Beaver ya, dengan database sampel yang udah kita load di video pertama. Oke, kita akan menggunakan tabel yang namanya tabel address. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya teman-teman, ada 603 baris, ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kolom, seperti ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita geser aja ya ke The Beaver. Seperti ini teman-teman. Oke, coba kita jalankan ya. Select bintang, artinya kita ambil semua kolomnya. Dari kolom address, kita hanya ambil 5 baris pertama. Nah, seperti ini teman-teman, ya kan? Sesuai ya dengan apa yang dijelaskan di PowerPoint sebelumnya. Kita mendapatkan address ID, karena kita emang ambilnya cuma 5 baris pertama, baris, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita pin dulu ya. Lalu kita lanjut yang varian kedua. Kita mengambil 5 data terakhir sekarang, kebalikannya ya. Oke, kita jalankan. Kita bedanya ada ini ya, ada order by. Kita run. Nah, sekarang lihat ya. Nah, kita mengambil dari yang paling belakang dulu, 605, 604, 603, 602, 601. Seperti itu, teman-teman. Jika kita ambil 5 data yang terakhir. Nah, kita yang kita ingin ngambil sorry, ini ada salah keterangan ya. 5 baris pertama setelah baris kelima. Artinya kita skip baris pertama sampai dengan baris kelima dan kita ambil data dari baris ke-6 sampai dengan baris ke-10. Kita coba ya, kita pastikan apakah benar. Oh, benar ya, teman-teman. Kita mendapatkan data yang berada dengan ID 6 sampai dengan 10. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman cara menggunakan limit dan offset di PostgreSQL, dan ini juga untuk di MySQL ya, kurang lebih sama. Tapi kalau misalkan di beberapa RDBMS yang lain mungkin ada perbedaan sedikit, tapi sebenarnya pada prinsipnya sama. Limit itu untuk membatasi output yang kita hasilkan dari sebuah query. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman untuk pembahasan hari ini terkait limit dan offset. Semoga bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita dari hari ke hari terkait dengan SQL dan juga tentang data science. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.